Introduction. Kali ini saya akan mencoba sing tentang sebuah kata kasih. Bertepatan dengan hari Imlek hari ini, saya akan mencoba mengupas tentang arti sebuah kasih. Ayat firman Tuhan yang saya berikan adalah Matius pasal 22 ayat 90. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang Saduki itu mungkar, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang utama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua inilah tergantung sebuah hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, ada dua hal yang disampaikan di sini adalah tentang konsep salib. Ada dua garis saya pegang ini. Yang pertama adalah garis vertikal dan yang kedua adalah garis horizontal. Ini membentuk sebuah salib. Garis vertikal ini artinya kasih kita kepada Tuhan. Nah, kasih kita kepada Tuhan itu ada 3 syarat. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, dengan segenap jiwamu. Dan yang ketiga, dengan segenap akalmu. Artinya, kalau bisa melakukan 3 poin ini dalam hidup kita, itulah kasih sejati kita kepada Tuhan. Kalau kasih sejati kita berikan kepada Tuhan, artinya kita punya satu garis lagi, yaitu garis horizontal, yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudara, akhir zaman ini, kalau kita membahas tentang arti kasih, itu sudah sangat tipis, sudah sangat langka orang bisa lakukan 2 poin firman Tuhan di atas. Bagaimana ini terjadi, saudara? Di dunia kita sekarang ini, kasih itu mulai pudar. Kasih itu mulai kering. Dan kasih itu dinyatakan sebagai sebuah kebodohan. Kalau ada orang mengasihi sesamanya dengan seperti mengasihi dirinya sendiri, itu dianggap bodoh oleh dunia. Kenapa? Karena dunia itu menanam benih-benih kepahitan. Dunia itu menebarkan benih-benih kebencian. Dunia itu menebarkan benih-benih kata-kata negatif, kata-kata kutuk, perbuatan-perbuatan yang menyakiti sesama. Banyak kasus terjadi. Orang anak remaja membunuh remaja yang lain. Seorang anak membunuh orang tuanya. Seorang orang tua menyakiti anaknya, menganiaya anaknya. Seorang pemimpin menyakiti anak buahnya. Seorang pemilik perusahaan tidak memanusiakan karyawannya. Banyak perkara yang terjadi, saudara, saat ini. Kasih itu mulai luntur. Kenapa? Karena iblis menanamkan roh-roh kepahitan. Iblis menanamkan roh-roh kebencian. Dunia sekitar kita adalah dunia yang semakin gelap. Tapi bagaimana hidup kita? Apakah kita bisa memiliki terang yang terus bercahaya dengan memancarkan kasih kita kepada sesama? Saudara, sebelum kita bisa mengasihi sesama dengan lebih baik, mari kita koreksi diri kita. Apa saat ini kita masih mengasihi Tuhan kita? Kita memiliki roh jatuh cinta dengan Tuhan kita, karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran kita. Saudara, mari kita sama-sama memiliki hati
mengasihi Tuhan, sehingga kita tetap bisa melakukan teladan Tuhan, menjangkau banyak jiwa yang terluka, menjangkau banyak jiwa yang penuh dengan keegoisan, menjangkau banyak jiwa yang penuh dengan kepahitan, untuk mereka mengalami sentuhan kasih Tuhan dan mereka merasakan hidupnya berharga di mata Tuhan. Saudara, firman Tuhan kali ini singkat, tapi mungkin firman Tuhan ini menegur saudara dan saya untuk kembali ke relnya Tuhan, berjalan bersama dengan kasih sejati kita dengan Tuhan, supaya kita menjadi saluran berkat, menjadi juru damai, menjadi pancaran kasih Tuhan di kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.